Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Muliakan Tuhan dengan semua pekerjaanmu hari ini. Dan biarlah kita diberangkatkan firman-Nya yang akan saya bacakan dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika umat Israel akan memasuki Kanaan, maka umat itu diingatkan mereka akan berhadapan bangsa-bangsa sekitar Kanaan yang dalam kehidupan keseharian mereka memiliki yaitu kepercayaan yang berbeda dengan iman mereka. Bangsa-bangsa sekitar mereka percaya dengan penenun, dengan tukang-tukang sihir, tukang tenung, dan juga dukun-dukun. Dan dalam banyak persoalan mereka mau mengorbankan anak-anak mereka, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Di ayat 10 bila kita baca dalam perikop ini, menjadi korban bakaran untuk keselamatan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika mereka akan menghidupi satu masyarakat yang baru, maka persoalan yang banyak yang akan mereka hadapi tentunya di sana itu adalah bertemunya iman percaya mereka dengan kepercayaan yang ada di sekitar mereka yang bisa saja memungkinkan sinkretisme, pembauran kepercayaan itu, dan mereka menganggap itu sebagai satu hal yang biasa. Untuk hal ini Tuhan sangat tegas dengan mengatakan tidak boleh mendengarkan para penenung, tidak boleh mendengarkan para penyihir, tidak boleh mendengarkan nasihat dukun. Tetapi firman hari ini mengingatkan umat Israel supaya mereka mendengarkan nabi yang dibangkitkan dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudara, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Setelah Musa, ada Joshua. Setelah Joshua, ada generasi yang berikut sampai Maleaki diutus oleh Tuhan senantiasa memperdengarkan apa kehendak Tuhan. Ukuran kebenaran hakiki dan yang sangat fundamental yang diberikan oleh Tuhan menurut para nabinya, hanya itu satu ukuran kebenaran yang harus diingat oleh umat Israel. Dan selanjutnya, persembahan syukur yang diberikan dan korban-korban bakaran itu harus diberikan sesuai dengan hukum-hukum Taurat yang telah diatur oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini, dimanapun kita berada, mungkin daerah perantauan yang sangat pluralis, yang diperhadapkan dengan berbagai aliran kepercayaan, bisa saja terjadi sinkretisme. Dan orang-orang modern, Batak Kristen bisa saja walaupun dia sudah pejabat, dan tingkat pendidikan formalnya sudah ada yang bergelar S1, S2, S3, bahkan sampai S habis. Tapi ketika diperhadapkan dengan satu pergumulan, atau mungkin ada satu kerinduan ingin naik pangkat dan lain sebagainya, jangan-jangan masih ada yang mau pergi kepada orang-orang penenung, tukang sihir, dan dukun-dukun yang lain. Pada hari terakhir ini, viral berita serombongan pendeta muda dan orang-orang percaya naik ke Pusuk Bukit, dan di sana mereka melakukan yaitu ritus doa pengusir roh jahat dan setan. Di satu sisi lembaga adat di Samosir mengatakan itulah penghinaan, tapi di sisi lain jangan-jangan itu perenungan bagi kita. Jangan-jangan dari orang-orang Kristen banyak juga yang melakukan praktek peribadahan untuk beribadah kepada dukun-dukun dan juga berhala yang lain. Saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan pada masa-masa akhir ini mau mengingatkan kita. Yang pertama sekali, kita diingatkan akan hukum Taurat yang pertama yang paling hakiki. Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita, jangan ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Satu-satunya yang kita sembah hanya Yesus Kristus. Yang kedua, ukuran dari semua kebenaran, jangan dengarkan nasihat datu, dukun, dan lain-lain dalam soal kehidupan. Ukurannya hanya satu, firman Tuhan. Itu juga yang dikatakan oleh Bapak Reformasi gereja kita, seorang reformator, yaitu Martin Luther. Sola Scriptura,
hanya Injil, hanya kitab suci, hanya firman Tuhan ukuran daripada kebenaran. Dan sampai sekarang, kebenaran-kebenaran itu masih boleh kita dengarkan dari hamba-hambanya, nabi-nabi yang dibangkitkan dari antara saudara-saudaramu, yaitu para majelis, para penginjil, para pendeta yang masih sampai ada, yang masih ada sampai sekarang. Dan terakhir satu-satunya yang kita dengarkan adalah Kristus Yesus, karena dialah kesempurnaan, kepenuhan dari semua pemberitaan. Karena Yesus Kristuslah yang Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Di dalamnya semuanya kehidupan ini disempurnakan. Karena itu saudaraku yang terkasih, apapun pergumulan, apapun yang kamu takutkan, jangan pernah pergi ke orang pintar, ke dukun, ke tukang sihir, tukang penenun, dan yang lain sebagainya. Tetapi datanglah kepada Kristus, maka kamu akan dibenangkan dan dilepaskan dari berbagai pergumulan. Selamat Advent, selamat menantikan kemenangan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kuatkan, mampukan, menangkan kami untuk memenangkan pergumulan dari godaan iblis, supaya kami jangan mendengar bujuk rayunya untuk lebih tunduk, lebih takut, dan lebih taat kepada dukun, tukang tenung, tukang sihir, dan lain sebagainya di dunia ini, daripada kepada Tuhan Yesus. Dan ingatkan kami senantiasa dengan Roh Kudus bahwa tukang sihir, tukang tenun, dukun, dan selainnya adalah hamba-hamba iblis sebagai para pendusta, karena kami tahu iblis adalah bapa dari segala dusta. Maka lepaskan kami dari semua itu, agar kami dimampukan senantiasa setia menyembah Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Terima kasih Bapa. Semua pergumulan, semua permohonan, dan semua kehidupan kami serahkan kepada Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.